Oke teman-teman, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan sedikit sharing ya dengan teman-teman terkait produk digital, gitu ya, atau lebih khususnya itu terkait dengan produk PLR, gitu ya. Nah, jika teman-teman saat ini sudah join di dalam waiting list Black Friday 2020, di mana di dalam Black Friday 2020 ini teman-teman nantinya ketika membeli penawaran ini teman-teman akan mendapatkan kurang lebih setidaknya 39 produk PLR. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu sebenarnya produk PLR gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menceritakan gitu ya tentang PLR itu sendiri ya. PLR itu adalah sebuah singkatan, gitu ya, sebuah singkatan yang jika dijabarkan itu adalah private label rights, gitu ya. Nah, jadi apa sih sejarahnya atau bagaimana sih cara kerjanya di sini saya akan jelasin. Oke. Di sini sebentar, saya akan sedikit menjelaskan menggunakan sebuah mind mapping. Oke, saya pakai ini aja. Kita create. Nah, ini dia. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi di sini saya akan delete. Di sini ada produk digital ya. Oke. Yang di dalam sebuah produk digital itu biasanya ada lisensi, gitu ya. Jadi di dalam sebuah produk digital itu ada lisensi penggunaan atau biasa disebut dengan lisensi use, gitu ya, untuk penggunanya. Jadi setiap produk digital itu pasti gitu ya, pasti ada lisensinya, yang dimana lisensinya itu bermacam-macam tentu saja. Oke, lisensinya itu bermacam-macam, namun secara umum gitu ya, kebanyakan produk digital itu biasanya lisensinya adalah personal. Oke, biasanya dibahasakan dengan bahasa personal use gitu. Nah, dengan lisensi personal ini, maka ketika seseorang atau ketika seorang pembeli membeli produk digital, maka dia hanya bisa menggunakannya untuk diri sendiri. Oke. Nah, itu adalah lisensi personal. Atau biasanya ada lagi selain lisensi personal, itu ada lisensi komersial atau biasanya disebut commercial use, ya. Jadi di dalam sebuah produk digital itu juga ada lisensi komersialnya. Tentu cakupannya lebih luas lagi, bukan lagi sekedar digunakan untuk diri sendiri. Oke, jadi lisensi komersial use itu bisa digunakan untuk diri sendiri, tapi juga bisa digunakan untuk kebutuhan klien. Oke, jadi contoh misalkan teman-teman membeli produk PowerPoint template misalkan. Nah, itu biasanya produk-produk yang seperti itu fungsinya untuk komersial atau mungkin video template. Nah, itu bisa untuk digunakan kebutuhan klien. Oke, jadi klien itu misalkan kita beli template, nah template itu bisa kita edit untuk digunakan project seorang klien, di mana biasanya yang kita berikan kepada klien adalah file matangnya, gitu ya, file project yang sudah jadi. Oke. Nah, selain commercial use gitu ya, selain commercial use ada lagi lisensi PLR. Oke. Ada lagi lisensi PLR di mana lisensi ini tentu saja selain bisa digunakan untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa dijual kembali. Oke. Ya. Jadi selain lisensi personal use, ada commercial use, ada PLR. Jadi PLR itu bisa dijual kembali. Nah, di dalam PLR itu biasanya ada turunan-turunannya, gitu ya. Ada turunan-turunan yang biasanya itu secara konsep akan menjadi sangat luas, gitu ya. Bentar lagi akan saya jelasin. Nah, selain PLR itu ada juga agensi license. Nah,
Kemudian yang selanjutnya ada reseller license. Oke. Nah, ketika agency license, sebuah produk yang kita beli memiliki lisensi dengan nama agency license, itu biasanya tidak hanya sekedar untuk diberikan kepada klien, tapi juga bisa kita gunakan untuk dijual kembali. Oke, dijual kembali. Nah, sedangkan reseller license biasanya itu juga sama. Cuman bedanya secara sistem proses dijual kembalinya adalah bagi hasil. Oke, bagi hasil. Sedangkan dijual kembalinya di sini ini 100%. Oke. Nah, ada lagi konsep yang lebih luas, tapi ini biasanya dibedakan kepada tipe produk, yaitu white label license, di mana produk-produk yang dijual dengan white label license biasanya bisa dijual kembali, oke, dan tentu saja di sini bisa dirubah namanya aja white label, gitu ya, dirubah namanya, kemudian diganti logonya, kemudian diganti covernya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, dalam video ini kita akan berbicara tentang PLR, gitu ya. Yang dimana kalau teman-teman lihat di sini lisensi penggunaan PLR itu bisa dijual kembali, oke? Maka di sini ini akan saya hapus, gitu ya. Oke. Jadi ketika sebuah produk memiliki lisensi PLR, maka di sini ketika ada orang membeli produk PLR, dia kan bisa menjualnya kembali. Oke. Nah, di sini ketika proses ini terjadi, maka si pembeli bukan lagi hanya sekedar membeli, tapi juga bisa menjualnya. Oke. Jadi kalau saya boleh menambahkan sebuah alur baru, maka alur biasa orang membeli adalah ada produk, oke, yang dimana dari produk ini biasanya dibeli, kemudian digunakan. Nah, sedangkan PLR ini berbeda lagi, oke, ada produk, kemudian produknya dibeli, bukan hanya sekedar digunakan, tapi dijual kembali. Oke, jadi prosesnya berbeda ya. Nah, selain PLR, biasanya ada turunannya, yaitu MRR, gitu ya. Apalagi nih, Mas, MRR itu, ya. Nah, MRR itu adalah singkatan dari Master Reseller Right, gitu ya. Kalau ini Private Label Right. Kalau di sini Master Reseller Right. Nah, di dalam MRR ini, gitu ya, di dalam MRR ini tidak hanya bisa menjualnya kembali, selain bisa menjualnya kembali, ya, bisa menjualnya kembali. Nah, PLR ketika kita bisa menjualnya kembali, maka di sini prosesnya adalah selanjutnya ada pembeli, yang dimana pembeli ini hanya bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Oke. Nah, berbeda lagi kasusnya ketika kita menjual produk MRR, gitu. Ketika kita mendapatkan sebuah produk MRR, maka di sini ada pembeli yang bisa menjual kembali. Pembeli ini bisa menjualnya kembali lagi. Nah, di sini menjualnya kembali lagi bisa. Jadi prosesnya lebih panjang lagi. Ketika di sini ada produk MRR, ya, kemudian bisa dijual kembali dengan, nah, ini tidak hanya digunakan sendiri, ya, menjualnya kembali dengan lisensi PLR, oke, yang otomatis, ya, di sini otomatis ketika dia menjual dengan lisensi PLR, maka prosesnya akan lebih panjang lagi di sini, ya. Jadi PLR dengan MRR itu
berbeda, ya. Nah, kita kembali lagi ke Black Friday Deal 2020. Di sini teman-teman bisa mendapatkan produk yang dimana produknya itu berlisensi MRR, tidak hanya PLR. Tapi kalau memang teman-teman tidak ingin menjualnya kembali, tidak ingin memberikan lisensi PLR kepada pembelinya, juga tidak masalah. Gitu. Jadi, ketika teman-teman memiliki sebuah produk dengan lisensi PLR, maka teman-teman itu menjual kembali kepada orang lain dengan lisensi personal. Tapi ketika teman-teman mendapatkan produk MRR, maka teman-teman bisa menjual kembali produk ini dengan lisensi PLR. Oke? Jadi tingkatannya lebih tinggi. Oke? Nah, biasanya produk PLR maupun produk MRR itu bisa diganti covernya, diganti namanya, diganti logonya. Oke? Tentu ini menjadi sebuah keuntungan, menjadi sebuah peluang tersendiri. Oke? Menjadi peluang tersendiri agar kita bisa mendapatkan income. Oke, kok bisa, Mas? Nah, dari sini sebut saja teman-teman membeli sebuah produk dengan lisensi personal. Maka yang terjadi alurnya adalah beli produk, digunakan untuk diri sendiri, yang tentu saja di sini hasilnya belum tentu ada hasilnya. Oke? Karena digunakan untuk diri sendiri. Gitu. Nah, berbeda lagi ketika kasusnya kita beli produk dijual kembali. Hasilnya itu hampir bisa dipastikan ada. Gitu. Jadi peluang menghasilkan lebih besar. Ya. Jadi ketika teman-teman membeli produk yang bisa dijual kembali, itu kan akan lebih enak, gitu ya. Karena secara value, keuntungan, benefitnya itu akan lebih besar. Kita memiliki hak untuk menjualnya kembali, ya. Berbeda ketika kita membeli produk yang hanya bisa kita pakai aja, gitu ya, nggak bisa untuk digunakan hal lain. Kalau tidak dijual kembali, kita bisa memakainya aja. Ya, belum tentu itu bisa menghasilkan, tergantung kegunaannya apa dulu. Oke. Jadi, produk digital itu memiliki sebuah lisensi. Itu adalah point of value pertama. Point of value kedua adalah lisensi produk digital itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan lebih, gitu ya. Untuk kita agar mendapatkan keuntungan lebih. Dan salah satu lisensi yang bisa kita manfaatkan adalah lisensi PLR maupun MRR, gitu ya. Private Label Rights, kemudian Master Reseller Rights. Perbedaannya adalah kalau Private Label Right atau PLR, itu kita bisa menjualnya kembali kepada orang lain dengan memberikan lisensi personal kepada orang tersebut. Sedangkan MRR, kita bisa menjual produk ini untuk dijual kepada orang lain, di mana ketika ada orang lain membeli produk ini, kita berikan lisensi PLR. Oke? Nah, dengan keuntungan tersebut, maka peluang kita untuk menghasilkan semakin besar. Oke? Jadi, kalau teman-teman ingin mendapatkan peluang tersebut, salah satunya adalah join ke dalam Black Friday 2020. Karena di dalam Black Friday 2020 ini, teman-teman nanti tidak hanya sekedar bisa menggunakannya sendiri, tidak hanya sekedar bisa menjualnya kembali, tapi juga bisa menjualnya kembali dengan lisensi PLR. Oke, jadi teman-teman bisa nih jualan, memberikan hak lisensi jualan lagi kepada orang lain. Oke, mudahnya seperti itu. Jadi begitulah sharing dari saya, sedikit penjelasan dari saya terkait lisensi produk digital sekaligus peluangnya. Dari saya itu saja dulu, silakan join di dalam waiting list Black Friday 2020, di mana penjualannya akan segera saya buka tanggal 25 November. Di sini teman-teman nanti akan mendapatkan 39 produk digital. Dari saya itu saja dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.